Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak kelas 4 yang hebat, yang cantik dan ganteng semuanya? Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap ceria, tetap semangat untuk belajar bersama secara daring. Pada hari ini kita akan belajar sudah masuki tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang energi, sumber energi bersama Ustadz Khairon. Mari kita belajar bersama. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Jadi semua yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Contohnya adalah matahari. Nah, ini adalah sumber energi utama di bumi ya. Ada matahari. Kemudian untuk manusia sumber energi selain matahari adalah makanan. Ya, jadi manusia, hewan itu sumber energinya adalah berasal dari makanan. Ada lagi sumber-sumber energi selain matahari, makanan, ya ada panas bumi, kemudian angin, kemudian air, kemudian apalagi ya, biomasa. Biomasa itu dari kotoran atau dari sampah yang diolah menjadi sumber energi. Banyak lagi ya selain itu. Itu adalah contoh-contoh sumber energi. Kemudian dari sumber-sumber energi tersebut dapat kita manfaatkan menjadi banyak hal. Contohnya matahari. Matahari ini manfaatnya luar biasa bagi kehidupan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, contohnya matahari tadi menjadi sumber energi listrik. Nah, kalian jika melihat lampu merah di perempatan atau di pertigaan jalan, itu sekarang banyak lampu-lampu lalu lintas tersebut menggunakan energi matahari. Seperti ada kaca di atasnya lampu itu menampung sinar matahari, kemudian menyerapnya dan diolah menjadi energi untuk menghidupkan lampu lalu lintas, sehingga ketika listrik mati energinya masih ada karena menggunakan energi matahari yang sudah disimpan dari siang. Itu contohnya. Ada lagi untuk manusia, matahari itu berfungsi untuk tubuh kita sebagai pembentuk vitamin D. Nah, terutama ketika musim corona seperti ini, kita dianjurkan untuk berjemur, ya, supaya vitamin D tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih sehat. Selain itu, bagi manusia, manfaatnya juga banyak untuk mengeringkan benda yang basah, seperti baju, jemur, supaya kering. Kemudian pembuat kerupuk, pembuat ikan asin. Nah, terus juga ada pembuatan garam. Proses membuat garam itu juga harus ada sinar matahari. Nah, kemudian untuk tumbuhan, nah, ini adalah membantu proses fotosintesis, yaitu proses mengolah makanan, ya, mengolah zat-zat makanan untuk diserap menjadi sumber makanan bagi tumbuhan itu menggunakan bantuan matahari. Ada lagi contohnya.
Banyak ya, kalau secara umum misalnya fungsi matahari itu untuk menerangi bumi. Nah, kalau siang menjadi siang dan malam. Karena kalau nggak ada matahari ya gelap terus. Kemudian terjadinya siklus air, perputaran siklus air. Itu dibantu juga oleh matahari, yaitu proses penguapan air di daratan. Baik di laut, di sungai, anu diuapkan menjadi awan, proses dan akhirnya air mengalami siklus. Dan di tumbuhannya untuk fotosintesis dan juga sebagai sumber listrik. Ya, selain untuk lampu lalu lintas juga bisa sekarang dipakai panel surya untuk rumah tangga. Nah, ada lagi energi yang sangat kita gunakan saat ini yang kita tidak mungkin ataupun bingung kalau tidak ada energi tersebut, yaitu energi listrik. Energi listrik ini hampir memenuhi semua kebutuhan energi kita selain makanan untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini secara umum seperti ini, di sarana pendidikan kita butuh lampu, butuh TV, butuh AC, butuh kipas. Untuk apa? Ya untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian untuk di pabrik, ya, untuk membantu ya pekerjaan di pabrik menggunakan listrik. Dan industri baik itu pabrik dan sebagainya juga menggunakan listrik. Kemudian untuk media elektronik, nah, televisi, HP, semuanya membutuhkan energi listrik. Untuk kesehatan, Pak Dokter juga membutuhkan energi listrik. Jadi, hampir semua kebutuhan kita sehari-hari menggunakan listrik. Jadi, secara umum adalah sebagai penerangan dan sumber energi, baik panas, baik gerak. Ya, di rumahmu tentu banyak alat-alat yang menggunakan listrik ya, mulai kipas angin, setrika, mesin cuci, lampu, dan sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, jadi banyak sekali manfaat energi bagi kehidupan kita, baik matahari dan jadi nah, dari mana energi tersebut? Kebanyakan berasal dari sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Di kelas 2, kelas 3 mungkin kita sudah sempat mengenal ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, segala hal, segala sesuatu, baik itu benda hidup, benda tak hidup, yang berasal dari alam ya, di alam sekitar kita, yang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, contohnya apa? Nah, ini ada banyak sekali ya. Saya kasih contoh ada 14 sumber daya alam ini contohnya. Ada hewan ya, di situ ada gambarnya sapi. Sumber daya alam sebagai apa kebutuhan kita sapi? Kebutuhan daging, kebutuhan susu. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu adalah batu marmer atau untuk kebutuhan di rumah kita, misalnya sebagai keramik, sebagai sebagainya ya. Nomor tiga sama, itu adalah bahan tambang, fungsinya untuk membuat peralatan-peralatan dari besi, baja. Yang kemudian keempat itu adalah air. Nah, kita sangat membutuhkan air. Bagaimana kehidupan tanpa adanya air? Akan kekeringan, ya. Nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu contoh-contoh bahan tambang. Ya, ada emas, perak, batu bara. Nah, batu bara ini apa? Adalah batu yang bisa menghasilkan energi
ya, yang bisa diolah untuk menjadi energi listrik, juga untuk bahan bakar, baik bahan bakar rumah tangga maupun bahan bakar industri. Itu batu bara. Dan ada tembaga, fosfat itu adalah bahan tambang juga untuk kegunaan kita sehari-hari, ya, di rumah kita, di elektronik, di kendaraan itu banyak menggunakan dari bahan tambang. Yang ke-12 itu gambar pohon. Nah, pohon atau tumbuhan itu sebagai sumber daya bagi kita, baik tumbuhan besar maupun tumbuhan yang kecil, baik yang kita makan, baik tumbuhan yang dapat kita ambil kayunya, atau kita ambil buahnya, atau kita ambil akarnya. Nah, banyak sekali ya dari tumbuhan itu manfaatnya untuk kita. Dan yang ke-13 adalah air, apa, hewan juga sama ya. Tadi adalah hewan darat, juga ada 13 hewan laut. Yang keempat adalah tanah. Di 13 tadi laut dan hewannya kita membutuhkan banget, laut dan isinya ya, baik hewan dan sebagainya. Nah, yang ke-14 adalah tanah. Nah, kita tentu membutuhkan tanah baik sebagai, ya, tempat berpijaknya kita, sebagai sumber, ya, sumber segala hal, ya, sumber makanan dari dalam tanah, ada juga sumber bahan bangunan dari tanahnya, mulai dari batu bata, genteng, jadi semua membutuhkan tanah. Nah, itu contoh-contoh sumber daya alam. Sumber daya alam ini digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, apa maksudnya? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu dapat kita olah lagi, atau dapat kita perbanyak, dapat kita hidupkan lagi, atau dapat kita kembang biakkan lagi sehingga tidak akan punah. Jadi manusia bisa memperbanyak atau mengembang biakkan. Contohnya hewan, tanaman, ya, itu kita dapat memperbiakkan lagi. Misalnya kambing atau sapi kemarin dibuat kurban. Wah, kalau nggak bisa dikembangbiakkan, dapat diperbarui, habis. Karena saat dunia umat Islam menyembelih berapa banyak kambing, berapa banyak sapi. Nah, karena dapat diperbarui, dapat diternak, ya, hingga tiap tahun pasti tetap ada, tetap banyak. Juga dengan hewan-hewan laut, ikan, karena dapat berkembang biak. Dan juga tumbuhan dapat kita pelihara, dapat kita berbanyak lagi hingga tidak habis. Seperti padi, kita makan setiap hari, berapa banyak yang kita makan. Orang se-Indonesia misalnya berapa kilo, berapa ton yang habis. Tapi karena padi dapat dikembangbiakkan, ditanam, akhirnya ya tidak akan pernah berkurang atau tidak pernah habis. Itu adalah yang dapat diperbarui. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas di alam ini dan tidak dapat diolah lagi atau dibuat lagi. Nah, contohnya batu bara, emas, perak, minyak bumi. Nah, bahan-bahan tambang tersebut tidak dapat kita olah atau tidak dapat kita perbanyak. Ya wis, adanya di alam itu berapa, ya sudah. Nanti lama-lama diambil terus, ya akan habis. Itu adalah contoh yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anakku, mari kita budayakan hemat energi agar sumber daya alam ini tidak habis, baik hemat energi listrik, energi air. Itu kalian baca di situ supaya kita hemat energi. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.